khusus bagi antara mereka yang punya iman dan takwa sama Allah. Ustaz, berarti orang kafir bagaimana? Mau ayat berkahnya kafir mah nggak akan pernah terjadi berkahnya sama orang-orang yang kafir, nggak akan ada. Dan yang ada berkah itu adalah dari orang-orang yang beriman. Makanya yang pertama meraih keberkahan, kuatkan iman dan takwa kita semua. Hal itu dikuatkan di dalam Al-Quran. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi. Dan sekiranya penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya kami Allah membukakan keberkahan dari langit dan kami buka keberkahan dari bumi. Masya Allah. Ini iman takwa kita. Ya. Makanya hati-hati iman. Jaga iman, karena iman karunia terbesar yang Allah berikan kepada kita. Mungkin ibu-ibu diberikan karunia oleh Allah, tapi belum seberapa hebatnya, belum seberapa juga istimewanya dibandingkan dengan nikmat iman. Yang katanya ibu punya harta benda, ibu punya emas kita bermata, ibu punya uang bertumpuk-tumpuk, ibu punya rumah mewah, ibu punya kendaraan juga mahal-mahal, tapi demi Allah itu kenikmatan yang kecil dibandingkan nikmat iman. Begitu bahasa cicil iman. Betul kan Bu? Terus tapi besok ngomongan aliran menangguhkan aliran. Terus bagaimana tadi nih? Ini korban gandum. Laretan. So, gandum tuh. Tuh di pohon ini. Iman. Gitu loh. Iman itu nikmat terbesar. Berat lahir ke dunia kurang teh geus dipasihan iman ku Gusti Allah. Dan iman ibu, iman saya sama sebetulnya. Saluan tuh. Anu ngabedakeun amalna. Gitu. Anu ngabedakeun amal. So, saya tanya sekarang, ibu-ibu yang baca bismillah, saya juga baca bismillah, bobotnya sama enggak? Bobotnya sama enggak? Beda. Beda. Bismillah saya dengan bismillah ibu, bobotnya beda. Satu tergantung daripada keimanan yang ditopang oleh ilmu. Begitu bahasa. Tapi ada dasar muasalah iman ibu, iman saya, iman kita semua sama Allah beri. Gak ada yang beda. Hanya karena iman itu tidak baik, dinangis iman itu. Akhirnya apa? Akhirnya ada sebutan iman itu ada yang bertambah, iman itu ada yang bertambah iman karena para ulama berbahasa melakukan amal kebaikan atau amal soleh ibadah. Itu gimana ya? Dan ketika ibu melakukan maksiat, dosa munkar, nah itu iman turun. Iman turun. Tapi bukan berarti orang yang berbuat maksiat, dosa
Non. Ngaji gini. Tapi kok paham non setan. Lucu. Paham. So, perhatikan lagi. Jadi sama iman saja, sama dengan iman ibu. Kemudian akhir kamunya dasar dua merawat iman sebagai modal utama bahwa iman kita cuma ada iman yang tebal, ada iman yang tipis. Ketebalan iman itu tergantung dia selalu melakukan amal soleh ataupun tidak. Kalau dia melakukan munkar, maksiat, dosa, imannya tipis. Oh juga ini. Ini dia itu sekalian. Kalau mau diibaratkan begini, di daerah ada motor apapun sama ya, apalagi yang semerek. Contohnya NMAX, Max, ini Yamaha apa Honda. Ketika itu motor masuk dealer, saya tanya, sama nggak bentuknya? Sama nggak bentuknya? Sama nggak warnanya? Jawabannya sama, betul nggak? Sama nggak juga tipenya? Sama. Cuma ketika motor itu dibeli sama konsumen, dibeli oleh banyak orang, mulai itu berubah-ubah. Ada yang diganti knalpotnya, ada yang diganti sprekernya, ada yang diganti juga pelek bannya, ada yang diganti dengan stangnya. Kenapa? Beda-beda. Padahal awalnya sama. Iman itu. Kedua contoh, perumahan developer, pengembang. Contohnya perumahan apa? Begitu beda. Perumahan. Saya tanya, ketika pengembang developer membuat rumah di perumahan, saya tanya, sama nggak bentuk rumahnya? Sama nggak luasnya? Sama nggak gentengnya? Sama nggak warnanya? Sama nggak pintunya? Sama nggak jendelanya? Sama ya. Tapi ketika mulai dibeli sama orang, setahun, 2, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, berubah nggak ke rumah? Itu dia contoh iman. Mimitina masalah sadaya nage dipasihan iman Allah gubrak lahir ke dunia kok Allah dikawinkan iman. Nah kayak gimana bisa beda? Kuna amal masing-masing. Kalau sih dulu atas. Nah jagaan yang iman ulah dengan iman teh ngecot teh. Nah iman ngecot teh malah jadi kasasar, ngecot teh malah jadi menyeleweng daripada syariat agama Allah yang telah ditetapkan. Maka bila iman seperti itu, maka keimanan kita akan hancur, bahkan bisa jadi murtad. Namun jika karena ini bisa jagaan iman. Ustaz, benar tak seorang Ustaz? Kemana caranya jagaan iman? Kapan iman mah kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kadang-kadang turun, kadang-kadang naik, turun, naik, turun, itu terus level, turun, naik, ayo gitu aja, terus tuh, hari iman akan kuatnya, iman akan tebalnya. Ayo, iman kuat, iman termantap, ya. Nidame iman terrendah, iman teripis, ngaji mah, ju, tiheula we, engke mah nyusul. Nah kita ada kemana kan?
kecil nuhun, enggak kecil. Eta keur iman. Iman turun. Eta koreka. Eta iman turun, koreka najis. 70 iblis kain otak. Kita iman turun banyak, coba gadwin mikir, supaya coba gadwin. Oh, itu abang emo. Iman kelemah. Iman kelemah lah. Coba gadwin, hanya coba gadwin kemacaran. Ninjem, oh dapat mana? Ninjem abang emo. Ayah masih. Nusuk aja. Tapi ini orang itu dari mana tak lagi jangan sampai iman iblis, iman kendor, ibu berani melakukan kemaksiatan dan dosa kepada Allah. Namun sekilas ini, asik aja Ustaz ini dulu mana? Makanya bagi Rasul Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita doa-doa supaya iman kita mantap dan kuat. Pertama doanya sebutkan satu, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Ya Allah, Engkau yang membolak-balikkan hati ini, ya Allah, tetapkan hati ini dalam agama-Mu, ya Allah. Istiqomahkan hati ini, ya Allah, terus menjalankan syariat agama-Mu, ya Allah. Kita doa diajarkan ke Rasul. Amal dan sok dibaca itu. Baca. Ada yang lagi ustaz doanya selain daripada yang diajarkan oleh Rasul, ada di dalam Al-Quran. Allah ajarkan buat kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka wahhab. Eta doa minta itu supaya kita imannya kuat, mantap sama Allah, tak robah dan terus bisa istiqomah melakukan ibadah yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Tadi dia iman kurang naik turun, turun naik, kadang naik, kadang turun. Maka supaya tidak turun-turun, kurang minta kau sih tetapkan iman Islam kurang sadayana. Insya Allah. Tadi di situ dalam ayat Qur'annya wattaqau itu artinya takwa. Ustaz, emang iman sama takwa beda? Beda. Kalau iman itu dalamannya, kalau takwa itu luarnya atau casingnya. Gitu. Kalau iman dalamannya, kalau takwa luarnya casing. Siapa bilang Ustaz? Rasul menjelaskan buat kita al-imanu uryanun, iman teh talanjang. Kagak bener. Tahu? Talanjang. Ari talanjang itu talanjang. Walibasuhu at-taqwa, dan baju iman itu adalah takwa. Ini. Jadi yang disebutkan dengan takwa itu adalah bajunya iman. Bajunya iman yang dikatakan dengan takwa. Nah sekarang ibu-ibu dari rumah datang ke masjid, namanya apa? Takwa. Takwa ibu yang didorong oleh rasa iman. Begitu bahasa. Ibu akhirnya berangkat di iman, makanya hujan, tapi tidak peduli hujan. Mau besar, mau kecil, udah niat, mau ngaji. Kenapa? Itu iman yang bicara. Tahu apa? Benar. Guyur hujan di kota Bogor. Ibu mestinya kuat. Bismillah. Berangkat. Pakai motor, pakai jas hujan. Beres, tapi dia diam di masjid. Etak mana takwa. Anu didorong tuh
iman. Paham ibu? Tak ada ibu kalau mulai dia dari dia terhadap dia. Nada bukan ilmu ya. Nulis sebagai hadis, nulis ayat Quran, nulis ilmu. Tak etatkan ibu ketakwa. Kenalaksanakan perintah Allah jeung Rasulna diri. Takwa ini. Gitu bahasa. Paham ya? Jadi ahli iman mah bawa aturan. Ibu datang ke sini dorongannya iman, bukan karena dorongannya apa? Nanya dulu ke bapak tuan. Cek tadi mana? Ayo, tapi ustaznya sama. Oh iya ustaznya ustaz ini asal tuh kayaknya dengan saya. Ayo gitu. Nanti ngaji kita dari mana? Nah, mau lagi di sini. Ajudan bin. Sekarang